Ustaz Dr. Ahmad Zain, beliau berhalangan dan beliau tadi menghubungi anak dan minta untuk diisi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang tentunya menghilangkan dari kekosongan yang ada, insyaallah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab yang pernah dibahas juga di masjid ini, yaitu Fiqhul Akhlaq, dan ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Dan ini adalah hal yang sangat penting dan insyaallah sangat bermanfaat untuk kita pelajari, karena dalamnya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, baik akhlak secara pribadi maupun akhlak secara jamaah, kolektif. Seperti misalnya akhlak pemimpin kepada rakyatnya, akhlak dalam organisasi, akhlak dalam politik dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu satu bagian yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Jadilah orang yang terpercaya dan bermanfaat. Jadilah orang yang terpercaya dan bermanfaat. Wahai orang mukmin, jadilah seorang yang terpercaya dan bermanfaat dimanapun Anda berada. Berdoalah selalu kepada Allah agar menjadi orang yang bermanfaat dan terpercaya, dan jangan menjadi orang yang selalu membuat kejahatan dan bencana dan kegelisahan. Berusahalah agar orang-orang merasakan kebaikan dalam berbagai macam sisi kehidupan dan bisa memetik cinta kasih Anda. Coba ingat-ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disembuhkan oleh Allah dari sakitnya. Beliau mengatakan, "Amallah faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nas syarra." Sungguh Allah telah menyembuhkanku dan aku telah berniat dan aku tidak berniat untuk membuat orang lain melakukan kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada kejahatan-kejahatan lebih besar, baik untuk dirinya ataupun untuk umatnya. Bercerita kepada teman-teman dan orang-orang yang paling Anda cintai tentang karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada Anda, itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan membantu untuk menguatkan ikatan nilai cinta kasih dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menceritakannya dengan bersyukur.
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan, maka ceritakanlah. Maka tahadduts bin ni'mah, menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada kita, itu adalah sesuatu yang sunnah. Tentunya dengan syarat tidak untuk kesombongan atau untuk menjadikan merendahkan orang lain, ya, untuk membanding-bandingkan dengan orang lain yang kemudian seolah-olah orang lain itu lebih buruk dari kita. Jadi perintah ini diwajibkan kepada orang-orang yang menyukaimu karena keberuntungan yang Anda dapatkan. Jangan menceritakannya kepada orang-orang yang tidak suka pada Anda dan iri melihat keberuntungan Anda. Ya, katanya kalau diceritakan kepada orang-orang yang di situ ada indikasi bahwa ada kejahatan yang mungkin akan ditimbulkan, maka itu diceritakan. Ini sebagaimana Yakub alaihissalam pernah berkata kepada Yusuf dalam surat Yusuf ayat 5 yang artinya, hai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Jika mereka tahu, mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nabi SAW juga pernah mengatakan, idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddithu bihi illa man yuhib. Jika salah seorang melihat sesuatu yang menyenangkannya, maka ia hanya boleh menceritakannya kepada orang-orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Anda diberi nikmat atau rezeki dari Allah, maka ceritakanlah kepada saudara-saudara Anda yang mencintai Anda dan Anda cintai. Bahagiakan hati mereka dengan nikmat yang Anda peroleh itu, agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan Anda, sebagaimana mereka juga ikut merasakan kesedihan Anda. Jangan hanya kesedihan saja yang diceritakan kepada mereka, dan berbagilah nikmat Allah yang telah diberikan kepada Anda. Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana membahagiakan para sahabatnya dan menyuruh mereka untuk menceritakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada beliau, berupa berkah makanan yang telah disentuh oleh tangan beliau. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ayahku meninggal dan meninggalkan utang. Kemudian aku menemui orang-orang yang menghutangi ayahku untuk memberikan kurma miliknya sebagai pembayaran utangnya, tapi mereka menolak. Menurut mereka, kurma tidak cukup untuk membayar utang. Kemudian aku menemui Nabi dan menceritakan kejadian ini kepada beliau. Maka beliau bersabda, jika engkau telah menebang pohon-pohon kurma itu dan meletakkannya di atas lapak, maka engkau harus memanggil Rasulullah. Maka Rasulullah pun datang bersama dengan Abu Bakar, Umar. Rasulullah SAW kemudian duduk di dekat lapak dan mendoakan agar kurma tersebut berkah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, panggillah semua orang yang mengutangi ayahmu dan lunasilah utangnya setelah itu. Kemudian setelah itu, semua utang ayahku bisa aku lunasi, dan kurmanya masih tersisa 13 wasak, 7 wasak untuk yang sudah ditumbuk dan 6 wasak untuk yang sudah jadi pasta, atau 6 yang ditumbuk dan 7 yang jadi pasta.
Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu maghrib dan menceritakan semuanya kepadanya. Dan beliau tertawa dan berkata, temui Abu Bakar dan Umar dan ceritakanlah kepada mereka. Dan mereka berkata, kami sudah menduga Anda akan menceritakan seperti ini, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini mukjizat Rasulullah SAW dan karomah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang mana kurma tersebut tidak habis-habis untuk membayar hutang-hutang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir bin Abdullah meninggal, kemudian untuk membayar hutangnya dibayar dengan kurma, dan tidak habis-habis kurma tersebut untuk diberikan kepada yang menagih hutang, dan kemudian sampai lunas semuanya. Perhatikanlah ucapan Rasulullah SAW, temui Abu Bakar dan Umar dan ceritakan kepada mereka. Jawaban itu menunjukkan bahwa yang mengucapkan adalah seorang utusan Allah, seorang pengajar, pendidik dan kawan. Ia berbagi kebahagiaan kepada Abu Bakar, Umar, agar mereka semakin yakin dengan kenabiannya. Nabi mereka juga merasakan, dan juga mereka merasakan kesedihan yang beliau rasakan, dan turut merasakan bahagia karena berkah yang diterima oleh beliau. Dan kita juga seharusnya seperti itu. Jadi ketika ada saudara kita yang sudah berjuang bersama-sama, ya seperti yang kita rasakan alhamdulillah di masjid yang mulia ini, ya telah mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk dakwah kemakmuran masjid, maka kita sebagai jamaah turut bahagia dan tidak melupakan kebaikan tersebut. Kita berusaha untuk mendoakan para pewakaf yang telah mendahului kita agar Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka dalam surga, dan kita juga mendoakan kepada para donatur, para jamaah yang telah andil dalam pembangunan masjid ini, ya, dengan doa-doa terbaik kita. Jadi kita bukan hanya melibatkan mereka dalam kesulitan, tapi kita juga harus melibatkan mereka dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang telah diraih. Kita tentunya hadir di masjid ini tidak langsung melihat masjid yang mulia ini seperti ini. Ini adalah bertahap dan proses yang panjang. Maka dengan seperti itu, maka kita akan lebih menjaga tingkah laku kita agar tidak kemudian menyakiti saudara kita yang telah bersusah payah untuk bangun masjid ini. Kalau ada kekurangan, ada hal yang masih butuh diperbaiki, maka kita bicarakan dan kita musyawarahkan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, jangan membagi kesedihan kepada ibu dan teman-teman Anda setiap hari. Ya, terutama ini ke orang tua ini, kita juga perlu untuk menjaga agar orang tua kita tidak terbebani dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya kita ada masalah, cukup minta ke orang tua untuk didoakan, ya. Tidak semua harus ceritakan semuanya, yang kemudian jadi orang tua kita memikirkan terus, akhirnya sakit karena memikirkan kondisi anaknya. Ya. Kemudian jangan hanya membiarkan mereka untuk mendengarkan keluh kesah Anda. Giliran Anda mendapatkan nikmat Allah, orang-orang itu Anda lupakan. Jika Anda pernah mengalami kerugian dalam satu hari dalam berdagang, sesungguhnya Anda telah beruntung dalam beberapa hari
dan beberapa tahun yang lain. Jika Anda sakit 1 hari saja, sesungguhnya Anda sehat selama beberapa tahun dan beberapa bulan. Karenanya berbagilah cerita tentang nikmat Allah yang telah Anda terima, agar dampak dari nikmat itu terlihat pada dirimu, dan orang-orang mencintaimu dan dapat menyaksikan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Tunjukkanlah dan perhatikanlah dan peringatkanlah mereka akan karunia Allah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu hal yang perlu untuk kita bangun dalam diri kita, untuk menjadi orang-orang yang optimis. Orang yang ketika menghadapi masalah itu dia berusaha untuk tetap optimis untuk mendapatkan solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan, maka di sana banyak kemudahan-kemudahan yang Allah telah siapkan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bab tentang berkaitan dengan musyawarah. Musyawarah ini adalah hal yang sangat penting. Sehebat apapun kita membutuhkan yang namanya orang lain dalam urusan-urusan kita, untuk kita musyawarahkan, untuk kita bekerja sama. Nabi SAW beliau sering bermusyawarah bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Karena maaf sebentar. Karena musyawarah adalah bagian dari kekuatan yang besar yang perlu untuk selalu dimanfaatkan. Kalau ada masalah-masalah kemudian diselesaikan tidak dengan musyawarah, maka mungkin sebuah masalah tidak akan selesai dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Dan Allah juga memuji hamba-hambanya yang beriman dalam firman-Nya yang artinya urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Adalah kebiasaan Nabi SAW yang selalu mengajak para sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah ketika menghadapi hal-hal yang rumit maupun yang mudah. Sebagai seorang pemimpin, bahwa tradisi musyawarah adalah kewajiban. Adalah wajar seseorang berkonsultasi kepada kalangan ahli di bidangnya dalam menghadapi hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan. Tentunya tidak benar seorang polisi diajak konsultasi dalam masalah-masalah kedokteran atau perencanaan bangunan. Juga seorang dokter diajak konsultasi masalah-masalah teknik berperang dan logistik. Juga seorang pengajar bahasa Inggris diajak bermusyawarah masalah-masalah pertanian. Dan juga tidak benar kalau pengolahan tanah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak latar belakang dalam masalah pertanian. Jadi seorang ahli harus diajak berbicara dengan masalah-masalah yang dikuasainya. Ya, ini berdasarkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Ketika sebuah perkara, sebuah urusan diberikan kepada orang yang tidak ahli pada bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya.
walaupun mungkin jelas di sana sini masih banyak kekurangan, tapi kita juga perlu untuk mensyukurinya ketika ada orang-orang yang ditempatkan di bidangnya. Ya alhamdulillah baru-baru ini Dr. Sandiaga Uno ya, beliau memang memiliki keahlian di bidang ekonomi ya, karena jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan, ekonomi kreatif ya. Ini tentunya kita berpikir positif untuk selalu mengambil husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kondisi kita yang luar biasa sekarang, banyak masalah, dan ini bukan cuma di Indonesia. Ya, di negara-negara lain juga karena menghadapi Covid-19 yang belum selesai. Ini banyak permasalahan besar yang timbul. Maka dengan musyawarah, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana pada kondisi yang genting, yaitu waktu perang Badar, maka Rasulullah SAW selalu berdiskusi dengan para sahabatnya. Nabi tidak terlalu banyak mendengarkan ide-ide orang-orang muhajirin, justru beliau lebih banyak berkonsultasi dengan orang-orang Ansar. Mengapa Nabi melakukan demikian? Karena Nabi mempunyai alasan tersendiri. Jadi kita juga ketika melihat ya, ada di pejabat pemerintahan atau mungkin di bidang yang lain, dia ditempatkan di tempat tersebut, itu kita tidak mengetahui secara pasti apa motifnya, maka kita tawakuf, kita diam dalam masalah yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang tanpa dasar ilmu. Dan Nabi SAW juga ketika memilih ya, banyak konsultasi kepada sahabat Ansar ketika perang Badar, ya Nabi yang tahu, karena orang-orang Ansar ini dekat dengan Badar ya, mereka lebih tahu lokasi dan sebagainya ya, strategisnya dan bagaimana, yaitu maka Nabi SAW meminta pendapat dari orang-orang Ansar dibandingkan orang-orang Muhajirin. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim menceritakan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membuka forum ketika mendengar keberangkatan Abu Sufyan ke Syam. Ketika Abu Bakar menyampaikan idenya, Nabi hanya diam. Ketika Umar melakukan hal yang sama, beliau juga diam. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berdiri dan berkata, engkau menghendaki kami, Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau saja engkau memerintahkan kami untuk menenggelamkan rombongan Abu Sufyan ke dasar laut, maka kami akan menenggelamkannya. Kalau saja engkau memerintahkan kami untuk memukul musuh hingga ke barkul ghibat, maka kami akan melakukannya. Ketika terjadi kisah dusta, yaitu tentang hadis ifki, Rasulullah SAW berkonsultasi dengan orang-orang dekatnya, yaitu Ali, Usamah bin Zaid, dan Zainab. Ia juga berkonsultasi dengan Barirah, orang yang sangat mengenal Aisyah. Beliau juga berkonsultasi dengan sebagian besar sahabat-sahabatnya berkenaan dengan orang-orang munafik yang selalu ingin merusak nama baiknya. Kata Rasulullah SAW kepada orang itu, apa pendapat kalian terhadap sekelompok orang yang paling benci kepada istriku? Sungguh yang aku tahu, istriku ini orang baik-baik. Semua ini terjadi
dalam peristiwa kisah dusta yang dimaksud. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan tawanan perang Badar, Rasulullah SAW juga melibatkan banyak sahabat untuk meminta pendapat tentang hal tersebut. Kebiasaan yang demikian sering dilakukan bersama dengan para sahabat. Abu Bakar selalu berbicara dengan para sahabatnya ketika menghadapi permasalahan sulit, sementara Umar lebih sering melakukan hal-hal yang sama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun tidak setiap tindakan harus meminta pendapat setiap orang terlebih dahulu. Cukuplah bahwa Anda yakin akan kebenaran sikap Anda. Setelah itu kemudian bertawakal kepada Allah. Jika ada orang yang mengungkapkan pendapat tentang satu masalah dengan dukungan dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma', maka tidak boleh mengabaikan dari Al-Quran dan Sunnah ijma' tersebut. Berbeda halnya jika permasalahan yang dihadapi itu masih diperdebatkan, maka pilihannya adalah pendapat yang paling positif, yang mendapat dukungan dalil yang paling kuat dan lebih mengacu kepada kemaslahatan umum. Jadi satu hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita sehari adalah kepercayaan orang kepada kita dan nama baik. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat engkau penyebutannya. Di dalam surah Al-Insyirah, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu disebut dalam iringan lafzul jalalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi penyebutan persaksian kepada Allah, kemudian persaksian kepada Rasulullah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini adalah salah satu upaya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kemudian dipercaya oleh umat manusia. Jadi kita perlu dalam kehidupan kita sehari untuk selalu menjaga nama baik diri kita. Makanya di sini dilarang untuk menyebarkan aib di kalangan kaum muslimin. Kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak harus disampaikan untuk orang lain, maka jangan disampaikan. Kalau justru ketika disampaikan oleh orang lain justru ini menjadi bumerang, menjadi masalah, maka jangan disampaikan. Artinya di sini kita perlu untuk memilih orang-orang yang thiqah, yang dipercaya untuk menerima apa yang akan kita sampaikan dari masalah-masalah kita. Karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika aib telah tersebar di kalangan masyarakat, maka generasi berikutnya akan mencontoh dari aib-aib yang telah tersebar itu. Ya, kalau misalnya seorang pencuri, ya dia tidak mau bertobat dari mencurinya kalau ternyata kalangannya di kalangan pencuri. Di masyarakat di situ yang masyarakatnya masyarakat pencuri. Kalau koruptor tidak berhenti koruptor, tidak berhenti korupsi karena di lingkungannya dipicu untuk korupsi. Nah, inilah ketika aib-aib tersebut kemudian tersebar, yang dikhawatirkan adalah banyak orang yang justru mencontoh dan membenarkan apa yang dia lakukan. Wallahu min dzalik. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting juga adalah berusaha untuk menerima masukan dari orang-orang muda, di mana
telah dijelaskan bahwa pemimpin itu harus selalu berkonsultasi dengan rakyatnya, bertindak di atas pendapat-pendapat yang kuat, mesti mengeluarkan pendapat tersebut, ya, itu dengan kita mengambil dari kalangan orang tua, kalangan yang ahli, baik itu orang tua ataupun yang muda. Rasulullah SAW juga pernah membenarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pernyataan syaitan kepadanya berkenaan dengan ayat kursi, bahwa Allah akan menjaga orang-orang yang baca ayat kursi tersebut, ya, sampai waktu pagi. Ini yang menyampaikan adalah syaitan, ya. Syaitan ini adalah musuh kita, tapi ketika yang disampaikan adalah kebenaran, maka diterima. Maka ada pepatah mengatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah kepada orang yang, lihatlah dengan apa yang disampaikan dan jangan melihat kepada siapa yang menyampaikan. Ini adalah hal-hal tertentu yang memang kita sebagai seorang yang menerima dari informasi tersebut, ya, mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Makanya Nabi SAW juga mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah mutiara yang hilang pada kaum muslimin, maka barang siapa dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk menggunakannya. Seperti kebersihan, ya, menjaga keamanan, ketertiban, ya, kemudian hidup yang rukun, itu sebenarnya ajaran Islam. Tapi mungkin diterapkan di negara yang bukan muslim, maka sebenarnya kaum muslimin itulah yang lebih berhak untuk mengamalkan itu. Kalau kemudian ada ilmu teknologi, ke orang-orang barat misalnya lebih maju, ya kita lebih berhak untuk menggunakannya, karena pada dasarnya ilmu tersebut adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dunia ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang salih, yang lebih berhak untuk menggunakannya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah larang sahabatnya untuk mengatakan, jika Allah menghendaki juga Muhammad atau demi Ka'bah, karena ucapan-ucapan Yahudi yang berkata, dengan ucapan itu kalian telah menyekutukan dan mensejarahkan Allah dengan yang lain. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Umarah Al-Ansari, ayahku pernah menuturkan bahwa dia pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Karena mereka kelaparan, karena kehabisan bekal, mereka mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sebagian kendaraan logistik. Semoga dengan itu Allah menghantarkan kita kepada tujuan kita. Kemudian Umar ingat bahwa Nabi SAW juga pernah melarang untuk menyembelih sebagian kendaraan logistik. Kemudian Umar mengingatkan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kalau besok kita harus berhadapan dengan tanpa kendaraan? Jadi ini menanyakan, ya, kepada Nabi SAW untuk musyawarah ini. Bagaimana nih? Apakah kita akan sembelih sebagian kendaraan kita atau tidak? Bagaimana jika engkau mendoakan sisa perbekalan yang telah kita kumpulkan, mendoakan agar diberkahi oleh Allah,
karena Allah mengabulkan permohonan Anda. Sebab doamu ya akan menjadi sebab ya sisa makanan tersebut akan berkah dan cukup. Maka kemudian Nabi mendoakan sisa perbekalan tersebut dan menyuruh setiap orang untuk menyerahkan sisa makanannya. Mereka hanya mampu menyerahkan sepotong roti atau lebih sedikit, dan yang paling banyak adalah menyerahkan satu sok gandum. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkannya, lalu berdiri dan berdoa. Setelah itu dia menyuruh setiap anggota tentaranya untuk mengisi kantong-kantong perbekalannya dan memenuhinya. Ketika semua anggota telah mengisi penuh kantong perbekalannya, tumpukan sisa perbekalan itu masih tersisa dan tampak belum berkurang. Rasulullah SAW pun tersenyum hingga gerahamnya terlihat. Seraya berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku adalah utusan Allah. Dengan dua kalimat tersebut, seorang hamba yang beriman akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, dan dirinya akan dilindungi dari api neraka. Nabi SAW juga pernah menerima pendapat Umar ketika Nabi berbicara kepadanya agar merahasiakan bahwa orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah akan masuk surga. Nabi minta untuk merahasiakan agar nantinya orang tidak bergantung dengan ucapan tersebut. Menyatakan kebenaran adalah sebentuk keadilan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah mengatakan, Salma, sahaya perempuan Rasulullah SAW atau istri Abi Rafi, sahaya laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah untuk mengadukan bahwa suaminya Abi Rafi telah memukulnya. Maka Rasulullah SAW langsung menegur Abi Rafi, apa yang engkau lakukan dan apa salah dia, wahai Abu Rafi? Abi Rafi membela diri, dia telah menyakitiku wahai Rasulullah. Rasulullah menegaskan kepada Salma, dengan apa sebab apa engkau menyakitinya, wahai Salma? Maka Salma menjawab, aku tidak menyakitinya wahai Rasulullah. Dia berhadas tapi tetap sholat. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai Abu Rafi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin yang kentut agar berwudu, tapi dia malah memukulku. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, wahai Abu Rafi, istrimu itu menyuruhmu kepada kebaikan. Nah, jadi ini cerita seorang suami istri yang kadang menegur suaminya ya dengan sebuah dalil atau sebuah tuntunan syariat ya, tapi kemudian oleh suaminya dianggap salah, malah justru dipukul ya. Tentunya ini berkaitan dengan rumah tangga ya, yang tentu kita perlu untuk lebih ya berhati-hati dalam menasihati suami atau istri kita ya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sedikit lagi, yaitu mengenai memilih pegawai. Allah Subhanahu berfirman, sesungguhnya orang yang paling baik yang kau jadikan sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
Quran surah Al-Qasas ayat 26. Jadi Al-Qawi, Al-Amin, seorang yang kuat dan terpercaya. Jadi ini tentunya hal yang kita jadikan sebagai salah satu landasan ketika kita memilih pegawai, memilih menteri misalnya ya, atau memilih pejabat-pejabat. Ini harus kita pilih adalah qawi, yang kuat dan amin, dan terpercaya. Kuat di sini adalah kuat secara materi, kuat secara iman, ilmu, kuat secara sosial, politik, dan dari kekuatan-kekuatan yang lainnya. Karena kalau misalnya kita ambil seorang yang pemimpin yang tidak kuat, misalnya dia tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya nama baik ya, yang terpercaya di masyarakat, maka yang akan terjadi justru tidak dipercaya dan tidak mau didukung oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Tentunya ini hal yang perlu untuk kita menjadi pertimbangan ya, bahwa dalam kepengurusan di lembaga-lembaga, di pengurusan DKM, masjid, dan juga lain sebagainya, maka kita harus perhatikan orang yang memimpin kita. Apakah orang tersebut memiliki kekuatan atau tidak? Kalau tidak memiliki kekuatan secara ekonomi, secara ilmu, secara politik, sosial, apalagi namanya sudah dikenal koruptor misalnya, wah itu sudah tidak percaya lagi. Maka yang perlu kita pertimbangkan ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya melihat hanya kepada aminnya saja, terpercaya saja atau dipercaya atau amanah, tapi harus melihat juga segi kekuatannya. Orangnya amanah, dipercaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya fasilitas, tidak punya daya dukung yang kuat, makanya juga mubazir, memimpin amanah yang berat tapi dia tidak mampu untuk digunakan ya. Demikianlah seharusnya memilih orang yang dipekerjakan, yang punya kekuatan dan terpercaya. Berikut juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau jadikan sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Kriterianya adalah kuat atau al-qawi dan dapat dipercaya, yaitu al-amin. Nanti dalam surah Al-Qasas ayat 26. Ifrit adalah jin yang menawarkan diri kepada Sulaiman untuk membawakan singgasana. Ya, singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, singgasananya Balqis ya, untuk dibawa ke Nabi Sulaiman. Dan berkata, "Aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Quran surat An-Naml ayat 39. Ifrit menyebut dirinya sebagai orang yang kuat dan dapat dipercaya. Allah juga telah menjelaskan tentang Jibril alaihissalam sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat At-Takwir ayat 20 sampai 21, yang artinya yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy ya, Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi terpercaya. Allah juga menjelaskan tentang Musa alaihissalam dan dalam surat Al-Qasas ayat 14 ya, yang artinya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menggabungkan kriteria kuat ya,
dan cukup umur ya. Dan dalam kaitannya dengan cukup umur dan akal yang sempurna, ini adalah hikmah, adalah bagian dari hal yang sangat penting. Juga termasuk pengetahuan moral yang positif. Ya, yaitu orang-orang yang optimis nih. Dia punya ilmu, punya harta, punya amanah, tapi gak optimis, pikirnya pesimis terus, negatif terus. Ini jangan dipilih ya. Kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam kriteria ini juga tercakup pengertian dapat dipercaya. Dalam menjelaskan tentang para nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surat Sad ayat 45 sampai 46. Allah juga menggambarkan yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar. Ini penggambaran yang sebenarnya yang bermaksud mendeskripsikan kemampuan mereka. Sedangkan penggambaran ilmu-ilmu mengacu kepada pengertian ilmu, kekuatan memahami dan dapat dipercaya. Terlebih jika dikaitkan dengan pernyataan, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dengan kata lain, kami khususkan dengan satu kriteria, yaitu selalu mengingat kepada negeri akhirat. Jadi pemimpin kita ini harusnya ingat-ingat akhirat nih. Orang yang telah mencapai kualitas mengingatkan orang lain yang tentunya orang mempunyai keimanan dan juga taat dalam agama. Allah juga telah menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Yusuf ayat 22. Ini sudah syuruk belum? Udah lewat ya. Saya lihat dari risalah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ini penjabarannya masih panjang, tapi cukup, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi gambaran dan optimis kita untuk tetap husnuzan, dan kita selalu doakan para pemimpin kita untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, kebijaksanaan, ya, mencintai rakyatnya, mencintai kaum muslimin, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.